Oke, selamat malam, salam rahayu semuanya. Selamat malam, Abu. Sudah segar kembali, Ibu dan Bapak? Sudah ya? Sudah makan? Nah, baik, kita... Oke. Oke, kita mengikuti aliran yang keluar dari rundown ya. Harusnya tadi format pembabaran materi dulu, tapi kita akan masuk ke diskusi dulu. Dan tadi saya juga melihat banyak banget sepertinya yang pengen didiskusikan, Pak Salim. Pertamanya mungkin, halo, bisa. Hah? Pertamanya memang kelihatannya banyak yang masih ingin didiskusikan, tapi yang sebetulnya the main reason, ini yang disiplin ini malah Abu. Dengan Abu mimpin ini kan kalau bilang 1 jam ya akan 1 jam. Tapi kalau saya dulu 3 jamnya itu bisa 3 jam plus. Tapi sesuai dengan dari hospitality industry, biasanya itu tidak cuma plus tapi plus. Oke. Makanya ini kita ngikutin yang disiplin dengan Abu di sini. Jadi paling tidak ini ada batasnya, sesudah itu istilahnya mau lelean monggo. Oke. Ya. Jadi kita akan memasuki sesi diskusi dulu. Saya tuh banyak banget pertanyaan Om, tapi kan kita juga perlu berbagi ya. Jadi mungkin akan membuka dulu 3 pertanyaan awal dari Ibu Bapak yang mau mendiskusikan, mau bertanya ataupun menanggapi dari pelajaran pertama sampai tadi dari sejarah, mulai sampai tadi udah masuk topik ulang. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Bang Dawi mungkin mau ada sesuatu. Ya, silakan. Oh iya, silakan. Kita tepuk tangan dulu buat Bang Dawi. Terima kasih Om Salim. Ayo. Saya pertama bersyukur, apresiasi sangat bisa dibantu Om Salim, bisa melihat kebijaksanaan yang sudah teraktualisasi di Indonesia dan secara fisik tidak bisa dibantah. Tapi di antara kita, para pemimpin atau para pengajar, pemuka agama juga, atau para yang bertutur, tidak melihat sejelas sejernih Om Salim. Jadi saya membayangkan kalau orang-orang yang bisa menyaksikan kebenaran di balik Borobudur ini, ajaran ini, terutama mereka yang berkuasa, pemimpin, satu pemimpin misalnya, dia akan bisa berbuat banyak. True. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang membuat ini belum sinkronis? Tapi saya jujur di sini saya punya keyakinan besar, karena kita berkumpul di sini juga bagian dari perjalanan itu, dan anak-anak muda sekarang pun mereka sudah mulai tampak gelisah, tapi mereka mencari yang otentik. Yang dari tadi saya mengikuti, saya melihat ini ajaran yang universal, perennial, abadi, tapi dibungkus sebagai Buddhism. Karena dari awal Pak Salim selalu menekankan ini kebenaran yang tidak bisa dibantah gitu. Nah, ini kenapa belum selaras gitu kira-kira Om Salim, karena bahkan saya tadi bercanda sama Kang Abu, wah ini kalau di edukasi masyarakat ajaran ini lebih dahsyat dari Arab Saudi kan. Jadi umrohnya ke Borobudur. Maksudnya ini karena ajarannya jelas, bukan menggantikan, karena tempat suci kan banyak. Jadi karena sudah terbukti. Nah, cuman perlu diedukasi masyarakat supaya tidak sekedar ya seperti tadi apa istilahnya yang jalan kaki itu kan, kalau di Arab Saudi di Makkah itu tawaf. Oh, iya. Juta-juta uang
jutaan setiap tahun orang ke sana. Wah, ini buru-buru kalau teredukasi masyarakat entah kapan, itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Itu. Karena orang kan merindukan tempat yang diberkati. Jadi masuk ke tempat itu aja, itu sudah belum gitu cepat masuk gitu. Nah ini kan perlu edukasi gitu, edukasi yang benar gitu. Dan ini butuh satu will seorang pemimpin yang dia melakukannya juga seperti keturunan Sanjaya gitu. Ya, nah paling tidak kalau saya pribadi, ketika seseorang muda mendengarkan suara hatinya, maka nggak perlu takut untuk sukses, karena suksesnya beda dengan pemahaman yang iri dengki. Suksesnya itu adalah ketika saya menemukan dharma saya. Yes. Yes. Kira-kira gitu, Kang Abu. Jadi kenapa belum sinkron gitu? Baik, terima kasih. Boleh ulangan pertanyaannya? Ada lagi Ibu dan Bapak, silakan. Om Alaikum Astu, Kirail Satu. Ya, Oh, itu baik sekali setiap waktu. ya, terima kasih Om Salim. Saya sama suami penggemar tersebutnya Om Salim. Jadi udah lama kami berdua itu selalu nonton di YouTube-nya Om Salim. Kami berdua. Suami muridnya bangga sama Kang Abu, biarpun rambut kami lebih putih dari mereka. Jadi perjalanan kami berdua memang berangkat dari yang tadi Om Salim bilang. Kalian mungkin 5 tahun atau 10 tahun lalu pernah mengalami sesuatu. Itu kan terjadi sama kami, sehingga kami terus mencari. Nah, saya pribadi sih selalu merindukan untuk tahu apa misi jiwa saya. Ada masa-masa di mana saya menjadi orang yang kayaknya saya nggak ngapa-ngapain, masa saya nunggu mati gitu. Sampai kemudian saya mendengarkan YouTube-nya Om Salim yang menyimpulkan bahwa harusnya kita itu menjadi Pigunani tumrap pilihan. Artinya menjadi berguna buat sesama gitu ya, ya. Benar begitu nggak artinya? Persis. Itu bisa disamakan dengan tadi berdharma ya. Yes. Gitu ya. Terima kasih. Atau anyway, yes. Ya, oke. Nah, tapi sebetulnya gini, tadi saya penyimak banget cerita Om Salim dari pagi itu tentang kurikulum. Saya pribadi kayaknya sih udah sering banget ikut kajian sama teman-teman sampai ketemu Kang Abu, ketemu Bang Dape gitu. Dan saya sering ketemu sama teman-teman yang saya perhatikan buntut-buntutnya kami ini sebetulnya nggak pengen video shopping lagi. Kami tuh pengen laku, kalau orang Jawa bilang kan gitu ya. Nah, tapi lakunya ini loh bagaimana? Nah, saya tadi begitu mendengar Om cerita tentang kurikulum, bisakah kurikulum ini mungkin terkait sama pertanyaan Bang Dape, apakah ini miliknya teman-teman Buddhism saja atau mungkin untuk universal? Kalau memang iya, bagaimana caranya saya pribadi mungkin bisa mengajarkan secara lebih gamblang kepada anak-anak saya atau sekitar saya gitu, supaya kesadaran ini juga secara mudah diterima dan diterapkan begitu. Mungkin dari saya itu dulu Om, terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi mungkin, silakan. Terima kasih, nama saya Adi. Ini menarik sekali, kami dari sejak kemarin ini memberikan semacam spirit kami diskusi. Memang untuk penyebaran, katakanlah kita topiknya kan penyebaran ajaran ini sangat menarik. Saya pikir ini universal dan sangat mungkin sebetulnya kalau kita sebagai manusia normal adalah menerima konsep-konsep ini. Hanya saja kan menjadi masalah adalah struktur di masyarakat kita. Mungkin semua sudah paham sekali. Ini perlu ada suatu mungkin atau diskusi yang lebih
masif atau gimana gitu untuk mengimbangi agar ada sesuatu yang bisa memberikan pencerahan agar publik di kita yang menjadi mungkin persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Dan itu kita sudah saya melihat dari materi yang disampaikan sejak kemarin terasa sekali energinya. Jadi itu menjadi sesuatu yang menguatkan paling minimal saya. Jadi ini harusnya bisa berkembang kalau kita berpikir normal. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ini relate sekali Om Salim dari 3 pertanyaan tentang kenapa belum sinkron. Mungkin nanti akan relate dengan Pak Adi tadi. Ini kan juga sebagai konteks di mana ada konsensus masyarakat yang masih menyekat-nyekat antara ajaran gitu ya. Jadi siang Om Salim bilang bahwa Hindu is not religion gitu, bahwa itu adalah ajaran sih sebetulnya. Iya. Cuman balik lagi disekatkan oleh religion itu tadi sehingga ya mungkin kenapa sih sampai belum sinkron, dan terakhir mungkin tadi tentang isi jiwa dan kurikulum ini dalam keseharian dan kehidupan. Monggo Pak Om Salim, mau dari angle mana dulu dipersilakan. Ya, sambil mendengarkan begitu itu hati ini berbunga-bunga. Apa? Amazing, thank you. Ini mimpi saya sebetulnya. Saya boleh kan ya juga bermimpi semacam ini, meskipun sebetulnya, tapi justru dengan itu I'm so convinced. Kita mulai ini paling tidak di Borobudurnya ya, dengan penjara Borobudur, at least a dozen years ago, 12-15 tahun yang lalu. Panas ke sini, kita mulai mengambil foto-foto di sini. Karena sebetulnya sebagai, terutama justru karena saya ini pengungsi di Australia, anak bangsa yang di Indonesia, saya merasa ini kalau saya lahir di sini, ya ini masih tetap tanah air saya kan. Meskipun kalau teman saya tanya, do you still come to Indonesia? What do you think about Indonesia? Jawaban saya selalu, I really love my country, but I don't always like it. You know, with what's going on and all that. But it's still love. Jadi yang sebetulnya drive me, itu pertamanya a sense of rasa berterima kasih dan bersyukur sebagai orang Indonesia. Dan kedua, keinginan untuk membayar kembali. Antara kita semua, tadi saya juga agak bercanda atau serius ini. It's gonna be serious problem by tomorrow. Dengan Tame dan Abu, ternyata mereka itu tidak begitu fasih bahasa Jawa. Jadi nanti besok ini hampir exclusively tentang bagaimana ajaran Borobudur ini yang sudah ngoyot jero, yang sudah mengakar dalam di masyarakat. Sehingga tadi yang diomongkan, malah tidak, sebetulnya kalau dikatakan universal itu untuk everybody, tapi betul-betul sudah menjadi kearifan lokal. I like to prove it to you, besok ini. Ya, artinya saya ingin membesarkan hati kalian bahwa it's not lost. Ajaran yang di Borobudur masih tetap hidup di dalam kita-kita ini. Terutama yang jelas untuk bangsa Indonesia ya. Ini apa yang diajarkan di Borobudur itu sama sekali tidak asing. Dan kita bahkan dulu proklamator kita itu mengambil inspirasinya mengenai Pancasila dan sebagainya exactly from this place. You know, ideal society yang mereka gambarkan dan yang ini itu sedikit banyak ada andilnya dari sini, Abu. Nah, jadi ini beyond religion dalam arti kata
tapi yang sangat indah dimasukkannya pengertian tentang ketuhanan. Kalau aku sama kalian ya ketemu misalnya Pak Sulan atau siapa tokoh-tokoh Buddhis ini ya, kalau kita lalu nyebut ke mereka, tolong di dalam Buddhis pengertian ketuhanan apa, mesti lari mereka. Dan jawabannya standard answer. Apakah betul Buddhis itu mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa atau Tuhan sekali? Wah, mesti mereka ketakutan jawabnya. Karena mereka merasa a little bit odd, karena memang non-theistic ini lain dengan atheistic dan lain dengan theistic tentunya ya. Jadi kalau kita ukurannya seperti apa, saya masih ingat dengan Suargi Pak Wawor, ya dulu omong-omong itu lama sekali, beliau waktu itu masih di Departemen Agama. Oh ada kok, mungkin 20-an tahun yang lalu, kita membicarakan mengenai ini, betapa sebetulnya versi Borobudur, ya, atau artinya cara mengerti tentang ketuhanan dalam Borobudur ini akan membuat kita lebih beriman. Dan saya harap besok melalui bahasa Jawa dan beberapa ini kita akan bisa merasakan how close is God. Whatever we call her, him. It's amazing. Ini loh sebetulnya daya yang luar biasa dari Piwulang Borobudur ini. Nah, dari sekian banyak, saya tinggalnya di Australia, kebetulan Teddy di belakang itu 20-an tahun yang lalu, hampir 25 tahun lebih yang lalu itu, dia ke Nepal, dia itu usul ke salah satu guru, saya dulu itu belajarnya dari Hisolinos Dalai Lama dan beberapa Rinpoche yang mengajar. Dulu masih enak, mereka itu belum sibuk. Dan mereka yang sepuh-sepuh dari Tibet itu, yang betul-betul master of doing that, itu luar biasa. Masih ada. Kita duduk begini ngomong, membicarakan mengenai your mind, about your nature, your mind. Bagaimana kita kok bisa jadi marah, why, artinya terus pertanyaan seperti itu. Supaya kita nggak geleng kepala, hidup ini untuk apa, gini. It's about that, you know. Dan about life itself. Bayangkan, kita seperti, tadi saya baru cerita dengan Budani siang tadi sambil makan sama-sama, kita membicarakan, saya ini paling nggak bisa minum teh, susu, lactose intolerant, apalagi butter segala macam. Payahnya kalau di Tibet, mereka itu minumnya itu butter tea, bukan tea butter, tapi butter tea. Butternya dikasih tea-nya ini seperti ulung yang selalu break gini. Nah, biasanya lebih dihormati, butternya ini lebih kental, lebih banyak. Saya agak dimanja juga di Tibet, kalau ketemu dengan para diambilkan gitu butter, wah, gimana ini? Ya, terus akhirnya saya terus terang, dan pada saat-saat begitu itu loh, saya tahu bahwa kita ini we are not the same, tapi we are in the same group. Semalam saya kita bicara ya semalam atau kemarin pagi ya, kita membicarakan mengenai mengapa mengenai sinkron tadi ya, sinkron mengenai hal seperti ini. Saya sering melihatnya ini dari segi in group, out group. Teknik hidup kita dalam teknik yang biasa, ini kita selalu membuat my in group,
and the out group. Kalau you are my in group, well, we can deal nice. Kata sebab paling tidak kita mungkin bisa berpikir yang sama, cara berpikir yang sama, tapi karena kita in group. Nah, yang out group ini lalu kita mengada-ngada dan sebagainya. Saya sangat terkesan semalam waktu tanya membicarakan 3 kafir. It's so good bahwa menerangkan bahwa saya efeknya apa? Artinya bahwa kita lebih terbuka, kita bisa lebih menerima orang. Saya wow, it's such a good thing. Dulunya yang tertutup in grupnya itu dulu kecil sekali, sekarang dibuka menjadi begini. Borobudur itu teaching us how to form an in group dengan cari bagaimana membuat suatu in group. Ya paling tidak harus daftar di Adsanti gitu misalnya, promosi sedikit. Cuman tapi in group kita itu apa sih? Semakin kita cari benang merahnya, semakin cari kita kesamaan supaya kita itu bisa berpikir bahwa semua kita itu in group. Karena kalau semuanya in group nggak salah-salahan, nggak saling maki-memaki, nggak saling tunjuk-menunjuk. To me, in groupnya itu bahwa kita semua ini hanya ingin bahagia, nggak ingin menderita. It's so damn simple. Caranya ada yang aneh-aneh. Harus meletakkan diri, harus memukul itu. Jadi, they are not bad people. They're just strange. We try to understand atau try to stop the effect. Bagaimana caranya, sebab nah, Borobudur ini datangnya agak lengkap. Nggak cuma mengamalkan ini in grupnya, diberitahu lagi caranya. Ini loh, hintnya, mulai dengan motivasi yang kita bicarakan sebentar. Ini hintnya seperti ini. Dasarnya, jangan mencederai. Dasarnya, kamu tahu ini kamu punya tanggung jawab. Harus, kalau bisa, awas. Ini nanti, hal-hal semacam ini, Abu. Ternyata, ini sudah terserap dalam kebudayaan, terutama di sekitar Jawa. Tapi saya yakin di Sumatera terutama ya, maka saya bilang, di Jambi itu lebih lama dari di Borobudur. Dan tentunya tidak mungkin ajaran yang ada di Jambi terus hilang. Di sini loh, kekejaman atau ya memang nasib, bukan nasib dalam hal apa, bahwa kita dulu pernah kehilangan negara itu betul. Karena dengan sengaja perkembangan atau kebudayaan kita itu dengan intentionally we get cut off. Memang tidak boleh dikembangkan. Untuk yang saya ngomongkan kebudayaan itu banyak sekali ya tentang budaya itu tidak hanya tari-tarian, tidak hanya suling, but anyway, you know what I'm talking about, yeah, about the entire culture in that region. Jadi menurut saya dengan semacam ini kita mulai mempelajari where can we stop, sebab ini ada jewel, ada pusaka. Pusaka ini meskipun bahasa Indonesia dalam bahasa Jawa, ini kromo inggilnya warisan. Kalau kita ngomong ngokonya warisan, ya terus peninggalan, terus ini pusoko, kromo inggilnya. Pusoko ini sesuatu yang taruh. Ini sebetulnya Borobudur ini salah satu pusaka yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. How do we use it? Untuk menjaga gini, maybe it's a small thing. Indonesia ini punya banyak pusaka semacam ini. Ya, di mana-mana, di hampir all culture sebetulnya. Tapi yang di Borobudur, ini
why is so different? Mengapa tadi saya share dengan kalian, ini loh, Borobudur ini lain dengan candi-candi lain. Ini supaya kita nanti bisa cerita, karena Borobudur ini tujuannya lain, malah aneh. Ini bukan monumen untuk membesar-besarkan raja, bukan monumen ABS, supaya asal Bapak senang, terus dibangun asal Baginda senang. Bangun seperti itu, bukan, terbalik. Ini raja bukan karena lagi kalah terus cari metaphysical power atau minta bantuan dari langit supaya dia menang, tapi justru nanti mumpung kita ini punya sarananya, bagaimana caranya membawa kesuksesan kita ini kepada masyarakat gitu. Dan daripada dibelikan sembako, bangunkan candi. So, so from that, ini it's really amazing. Makanya saya kemarin atau tadi waktu ngomong-ngomong saya selalu cerita saja ya bahwa kalau kita Google atau the AI now, the knowledge of Borobudur it's still sebetulnya very little. Padahal makalah-makalah yang ditulis tentang Borobudur ini bukan ratusan, ribuan. Pakar yang disebut pakar tentang Borobudur ini ratusan, bukan cuma puluhan. Real scholars that love Borobudur. Yang mungkar ini baik dari semua, they love Borobudur. Stutterheim dengan segala keterbatasannya, dengan segala kesalahannya, dengan membuat teori semua, he love Borobudur. Pada waktu dikatakan bahwa Indonesia itu sebetulnya hanya Indianized, kawasan yang diindiakan, yang mimpin protesnya Stutterheim. He said, no way. Sayangnya beliau, tapi beliau juga convince mengenai catra, mengatakan harus ada catranya. Tapi sayangnya waktu beliau dikeluarkan beliau sempat ditahan oleh orang Jepang, pemerintah Jepang, tapi ya ternyata semua ada ceritanya ya, padahal makanya catranya nggak kepasang. Tapi bukannya nyukurkan, tapi akhirnya beliau. Nah ini sesuatu menurut saya is so strange. Seperti yang ditanyakan, mengapa kok seperti ini gitu. Makanya ya, lalu kita ini bersama-sama sekali lagi juga menggunakan pepatah bahasa Jawa. Saklungsu melu utu. Artinya saklungsu itu biji asam. Kecil kan ya. Nah itu dulu kalau kita main anak-anak, itu udune apa dakon itu pakai gelar. Artinya biarpun kecil kita ikut berkontribusi. Nah, kalau kita semuanya ini mikirnya begitu, ini mestinya untuk Nyikron mungkin that was the first step, right? By knowing that. Makanya I really thank you. Nih sampai capek, ngantuk segala macam. It's okay. Tapi tetap niat kepingin tahu terus. Ini loh yang membuat Ini yang membuat nanti bisa sinkron itu nanti semangat seperti ini kecil-kecil. Lalu tanyanya mengenai sinkron sekarang from technical point of view. Tapi justru banyaknya pakar-pakar ini, bobotnya luar biasa. Mungkin padahal malah bisa Chrome, Bosch, Stutterheim, so many. Bahkan nanti Van Erp segala macam yang menjadi ini. Mereka itu bahkan berani membuat pernyataan bahwa there is no more things to know about Borobudur. Dikatakan mereka nih yang menulis di buku mereka nih, tidak ada yang bisa dipelajari lagi tentang Borobudur. They've covered it all. Karena setiap panel sudah diselidiki, mereka punya cerita, dikatakan yang tidak bisa diidentifikasi,
mereka punya penjelasan mengapa ini begini dan sebagainya. I don't believe that. I don't believe that. Sebab dari sebegitu banyak cerita, ceritanya hebat-hebat lagi. Dan juga pakar kita ini juga luar biasa. Ibu Setiawati, Pak Sukmono, amazing, Pak Kusen ya, dari Gajah Mada, dan banyak arkeolog itu yang sekarang pun yang masih ada. Salah satunya misalnya Pak Daud ini, pengertian tentang Borobudur ini banyak, tapi karena mungkin persoalannya jadi ada beberapa ini, karena bobot dari para arkeolog yang menemukan Borobudur ini sebegitu besar, apalagi mereka itu bahkan berani mengatakan there is no more things to learn about Borobudur. Kita ini keder. Apalagi kita ini, terutama bapak ibu-ibu yang di education, kalau kamu ngomongin mengenai academic papers, ada aturannya. Kamu nggak boleh seenaknya bilang, saya mikir ini bundar hanya karena ini persegi, because I say like that. Kamu harus ngutip ini, ngutip itu, ngutip ini. Terus-menerus. Bukannya saya anti akademik, Pak Daud. Ini saya ngomong ini sering dengan Sinta. Jangan jadi arkeolog yang terbelenggu oleh arkeologi. Karena kalau kita hanya ingin perpetuating the thing, yang kita kerjakan hanya terus kutip-mengutip. Karena kalau nggak ngutip, nggak boleh. Ya, saya bilang, ya, dong. Ya, pakai sistem lah. Misalnya, kalau kita ngertinya mengenai semut, terus disuruh membicarakan mengenai gajah, ya kita mulai ngomong, ya gajah itu binatang besar, yang telinganya juga besar, hidup di alam sini. Ini lain dengan semut. Semut ini kecil, dan mulai dari saat itu kita ngomongin tentang semut. Tekniknya seperti itu yang kita mulainya. Waktu kita mulai, kita itu juga mendapat dukungan, makanya kita berbesar hati. Balai Konservasi Borobudur totally behind us. Ya, dengan waktu itu Dirjen, malah Dirjen Pendidikan, misalnya, ya maaf ya, sedikit menyombongkan diri, anak-anak ini yang di sini, ini yang menerjemahkan buku Yi Ching, mengunjungi ke Indonesia, yang menulis tentang Muara Jambi, yang menerjemahkan ya kroco-kroco ini. Kita ini. Capnya Departemen Pendidikan yang ada. Tapi we did the work. Why? Ini sebagai saklungsu melu itu. Betapa kecilnya pun kita. Tapi buku itu efeknya luar biasa. Karena sekarang orang bisa mengutip dalam bahasa Indonesia tentang apa yang ditulis Yi Ching. Itu pun juga keliru-keliru, Pak. Nah, dengan Muara Jambi, as you know, we share your story, bahwa itu dulu kita memberanikan diri untuk berhipotesa bahwa itu adalah tempat pembelajaran yang tertua dan terlanggeng di Indonesia. Saya udah ceritanya mengenai itu. I think I told you, right? Saya ketemu bahwa akhirnya kita itu malah minta dari para arkeolog yang menulis kesimpulan dari hasil pertemuan mereka. Pada saat itu pertemuannya ahli arkeologi Indonesia ini. IAAI, Institut Ahli Arkeologi Indonesia atau semacam itu. Saya malah usul untuk menghapuskan kata Buddhis dari di sana. Karena ini jauh lebih besar sebagai kebudayaan, bukti kebudayaan, kebesaran kebudayaan Indonesia daripada hanya Buddhis. Nah, the rest of the history, sekarang Muara Jambi right stamp dari sini dan dikagumi banyak orang. Saya baru tahu loh, ada
pakai private jet ke Muara Jambi. Isinya monks, Rinpoche datang ke sana, private. Makanya saya waktu di Muara Jambi yang akhir ini teman Eva Wood dengan Ahok dan teman-teman dan Pak Agus segala macam ini, saya bertemu dengan teman-teman dari Jambi. Kita membicarakan tentang the content ajaran yang ada di Jambi, supaya nanti kalau Rinpoche ini datang, ini ngajar gini-gini, no it didn't. Kalau mengatakan ini kamu begini, no, this is what he taught. Jadi kita harus tahu, bukan harus mengikuti agama ini malah bukan agama lagi. Karena itu the product of that area yang sampai biku muda dari India yang pintar-pintar kepicut datang ke tanah air kita, belajar, yang akhirnya bisa merubah seperti ini. It's a big thing. Now, how do we synchronize? Hanya one way, knowledge. Kembali lagi ke situ. Jadi menurut saya, mungkin ini juga gaya Jawa yang tidak selalu bagus. Kita ini mungkin kok alon-alon asal kelakon. Jadi kita ngalir istilahnya. Tapi itu an excuse betulnya. From our side. Kita sering juga, cuma yang salah ya ini loh. Karena saya ini agak kikiri urusan terjemahan. Seperti kalian mungkin bisa rasakan gitu. Setiap kata, saya kepinginnya yang meaningful, yang mendekati correctness, sambil memperkaya kosakata bahasa kita untuk membicarakan hal-hal psikologi, yang membicarakan tentang filosofi, tes konsep mengenai misalnya menerjemahkan virtue. Sekarang kita tahu diterjemahkan kebijaksanaan segala macam not appropriate. Right? Now we know. Dharma, gitu. So, hal seperti ini, makanya saya yakin Borobudur ini diberi nama yang saya katakan Kamulan Bumi Sambara, not for nothing. Karena ini adalah bumi pengumpulan tadi, berkah dari kebajikan, ada dua. Makanya selalu disebut Sambara Dwaya. Dua sambara, dua pengumpulan yang dikumpulkan. Jadi ini begini ya, untuk teman-teman saudara yang mungkin pada waktu itu nggak ikut diskusi, saya ulangi sebentar ya. Jadi mekanismenya seperti yang tadi pagi kita juga sudah bicarakan. Dalam hidup ini, betapa seringnya kita itu membuat keputusan that just happen. Dan kita memutuskan just like that. Meskipun ya sudah dipikir, sudah diapa, tapi kita memutuskan di sini. Pertanyaannya, yang mendorong ini apa? Lalu seperti yang saya tanyakan tadi pagi, berapa persen dari hidup kita ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Kami geleng kepala dari pagi, say, yes, I agree. Not many. Tapi why? Kok bisa seperti ini? Padahal kita kan biasa, yang kita anggap kita ini rasional kan? Harusnya keputusan kita harus kita rasional. Banyak loh keputusan kita yang irasional sebetulnya. Tidak memakai, atau sorry, bukan irasional, non-rasional. Right? But we decided because in our heart we know it's the right thing. Kita tahu di dalam hati ini yang benar nih. Di mana keputusan berat misalnya, situasinya seperti ini. Well, you have to decide. Kalau kita tetap di sini akan begini nih. Atau kita cabut, we try somewhere else. Nggak gampang, nggak mudah. Maybe your story, for example. You know, what a courage. What a wisdom. What a love that you did. Amazing. Ini kan lalu dikatakan yang mendorong di sini ini yang disebut berkah tadi atau punya, right? Makanya lawannya. Nah, berkah ini ada dua. Yang satu namanya punya sambara, yang kedua yang disebut nyana sambara.
Jnana yang tadi kita bicarakan yang terus evolve menjadi to know, gnosis, lalu menjadi to know, artinya know knowledge, to-nya. Jadi setiap kita berbuat kebajikan, ini dua hal tadi itu hampir beruntun. Semakin kita mengumpulkan berkat kebajikan ini, berkah yang ada di dalam, kita juga mengumpulkan, kita ini tambah pinter istilahnya. Mengumpulkan, sayangnya ini diterjemahkan menjadi wisdom, jnana ini, lalu dalam bahasa Indonesia disebut kebijaksanaan, kapubra. Tapi sebetulnya we gain knowledge setiap kali kita berbuat kebajikan, karena berbarengan dengan berkah tadi yang ada di dalam sini. Berkah ini luar biasa loh. Kalau menurut keterangannya di sana dan bisa dirasakan, misalnya ya, kalau kita lagi susah sekali, you are down totally, kelihatannya semuanya bleak, mendadak kamu bisa ada menemukan seperti cahaya dalam hatimu, yang akhirnya bisa menenangkanmu, yang akhirnya bisa menenangkan. What was that? Itu apa yang membuat kamu begitu? Dalam tradisi Buddha Dharma ini diterangkan, itu loh kebajikanmu. Itu, it's your kindness condensed. Itu loh yang namanya berkah. That's how berkah works. Bukan Buddha terus berkahi begini, no. It's about this. So, dan dengan demikian, dengan adanya berkah ini, Maruf, kamu bisa tahu bahwa yang kamu lakukan ini, bagaimana caranya melakukan. Makanya ini selalu datangnya hampir sepasang. You know what to do, and you know exactly how to do it. In life, it almost astonishingly seperti itu loh. Pada waktu aku memutuskan misalnya ganti karir atau menambah karir ini, how did you know? You don't. Apakah itu driven oleh ambisimu? Not necessarily. Yes, mungkin boleh dianggap ambisi, tapi somehow di dalam hatimu kamu tahu, I can do this. Dan ini akan membawa lebih banyak manfaat daripada I'm doing that. How do you know? Ini berkah itu tadi yang keluarkan. Berkah ini dari mana? Siapa yang buat? Siapa yang beri? Cuman kalau kita buat di KBBI, selalu dikatakan ini yang diberi oleh Allah. Well, let's say we accept that, ya. Tapi nanti kita coba clarify the word Allah. Allah ini dalam bahasa Arab artinya yang disembah, right? It's still not beyond possibility bahwa itu juga universal concept, not a personal personification of a thing or someone. Menurut saya loh. Jadi apa itu yang kita kerjakan? Kita ini dari bumi Bawul. Kita ini dalam bahasa Jawa lagi mempraktekkan yang disebut topo ngerame. Topo ngerame, ngerame. Topo ini bertapa, tapi dalam bentuk aktif menolong, membuat, menebar apapun yang sebisa kita dalam bentuk kebajikan, terutama buat orang lain. Kita semua, ya bukannya kita sama-sama ini udah 20-an tahun lebih. Sebisa-bisanya kita, misalnya ya ini Waisak, sebagian nggak bisa ikut karena yang di Jakarta ini rame-rame masak, terus tanpa macam-macam, tanpa di video, tanpa di foto, dia berapa ratus ya, 500 kali ini kita just practice random act of kindness, just give little thing. Dan yang the most beautiful, ini sebelum mereka masak, ada semacam wish, ada semacam doa. Doanya ini berterima kasih diberi kesempatan untuk berbuat kebajikan ini. It's nice.
buat yang muda-muda ini berbuat semacam ini untuk ini loh yang memperkuat kita. Kemarin ini kita ngomong dari teman-teman yang ada di Bumi Borobudur ini, hampir tidak ada yang tidak boleh dikatakan sukses in their own field. Dari mana datangnya? From kindness, from doing that. Tapi justru tidak ingin mengenai itu, ini akan jadi sendiri. Ini yang diajarkan. Jadi seandainya nanti kita pulang hanya dengan pengertian semacam itu, hanya dengan keyakinan bahwa kindness works, and we know this, kita tahu nih bahwa kindness works. Tapi kalau kita yakin, kita akan membuat alam kita akan menjadi lebih baik, Ini loh Bu, yang dalam bahasa Jawa disebut mamayu hayuning bawono. Dengan sedikit demi sedikit, dengan mengerti seperti ini, this is how we do it. Nenek moyang kita ngajar kita untuk seperti itu. Nah, misalnya untuk pemimpin kita, mau seperti apapun, if they haven't got berkah ini ya, it's difficult. Karena tapi yang bisa kita ini nih. Nah, mengentai yang di ujungnya sana, nggak ngerti dah. Nanti kan ada caranya. Nanti kan akan terjadi. Apakah ini terlalu Jawa? Mungkin. Salah satu teknik yang bagus yang diajarkan dalam praktek yang Piwulang Borobudur ini tentang yang tadi saya katakan beginner's mind, right? Yaitu yang beginner's mind ini so nice karena start with not knowing. Dan yang tidak kita ketahui ini jauh lebih banyak dari yang kita ketahui. Jadi optionnya lebih banyak. So it makes sense to start with saying, I don't know. Daripada to say, I know. So in life, if you say you know about your life, you might as well pack up. But if you say, I don't know, but I'm going to make use of this, then life become, however short, long, big, small, rich, poor, become very useful. Jadi ya tujuannya ini kan supaya kita ini nanti kalau mendekati waktu kita atau ajal kita akan datang, kita jangan khawatir, jangan merasa ini ngalup atau memikirkan bahwa hidup ini keterbatasan. It's okay. Sebab hidup itu paketnya datangnya itu dengan kematian. Itu bukan tabu kok untuk diomongkan. Bahkan lebih baik kalau kita ingat setiap saat. Setiap saat kita ingat, kan tidak menjadi lebih takut kan? Tapi justru kita make sure we make the best out of this one. Kalau kita ke Bali lalu diomongin ini nanti 7 hari loh nginepnya. Ya kita senang-senang kecuali nanti hari ke-5, ke-6 mulai berutu karena harus packing lagi. Tapi seandainya ini saya kasih kamu free ke Bali. But at any given moment saya bilang pack up go. Kira-kira liburanmu rusak atau enggak? Gratis nih. Pemikirannya beda. You more intense. You more appreciative of what you do. Hidup kita seperti itu loh. At any time, jangan lupa loh. Meskipun kita ini semua orang bisa mati kecuali yang di sini, ya. Kita kan memikirnya gitu kan, ya. We not gonna die. Itu hanya for them. But tidak ada salahnya loh. Di Borobudur itu juga ngajari, nggak ada salahnya. Selalu bukan in the shadow, death, no. Tapi kamu tahu bahwa paketnya ini seperti ini. Tidak ada yang tabu sama sekali ngomongin mengenai kematian. Dan tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi kalau orang ngomong tidak takut mati itu bohong, termasuk saya. Dikatakan. Tapi saya harus memberanikan diri supaya ngocok-ngocoki kalian juga jangan takut gitu. Jadi kita bohongnya bersama-sama.
teman sepembohongan. No, but it makes sense. Lalu kita lihat begini, yes, saya senang sekali, saya bahagia sekali mendengar dari kalian. Berarti kalian bisa merasakan dari Pak Andi sampai kita semua di sini merasakan it's something really precious. Precious tidak hanya untuk bangsa ini, but for humanity sebetulnya. Ajaran yang seperti ini, tapi makanya tadi saya tekankan mengenai Jakarta. Ini sebetulnya pemakaiannya besok. Artinya saya itu nanti akan menggunakan ajaran kalian untuk membuktikan bahwa sebetulnya yang kamu sebut Jakarta itu bikinanmu. Bikinan kita. Kita yang ciptakan. Kalau ini Tumblr ini bikinan China, betul. Tapi yang menciptakan Tumblr ini saya. Kegunaannya, keappreciation saya. Kalau tidak ada saya, no Tumblr. However they made. Hal semacam ini. Nah, kalau bisa seperti itu, apakah tidak mungkin kita bersama collectively tetap punya semangat yang positif ini? Sebab ternyata yang namanya Indonesia, kalau Indonesia kita ini terbuat dari apa yang kita baca di surat kabar, apa yang kita lihat di YouTube, apa yang kita lihat di bocor halus, saya baru tahu. Ada semacam program begitu, ini Bu Lili kasih tahu, saya di sana. Kalau kita lihat hal-hal semacam ini, then you shape seperti ini, it's okay. Tapi please jangan terperangkap lalu ngomong yes Indonesia seperti itu gitu. No, Indonesia is what you make it. You know within reason ya. Karena kita nanti akhirnya harus hidup seperti ini. Makanya waktu Tani usul yang mau lampion ya biar lampion daripada kita ngomel tentang lampion, mengadakan sesuatu yang lebih meaningful. This retreat ini. Mau meaningful menurut saya itu daripada itu apa. Ya. Karena dan ini mengapa we do it for them. Kita ajak mereka, kita yang bikin nih berkahnya. Biar semua ikut berkah. Yang ikut lampion jadi pemikiran yang mulai dengan dagang itu berubah menjadi semoga penerangan ini menerangi semua pikiran-pikiran yang lagi mengalami kegelapan. Semoga penerangan ini bisa membawa pencerahan kepada siapapun yang melihat lampion ini di langit Indonesia ini. Atau semoga lampion ini membawa kejernihan dan kecerahan dalam hati semua orang di Bukit Menoreh ini yang dilewati lampion. Then it's wonderful. Siapa yang akan wish itu? We will. You know. Jadi besok kalau kalian lihat lampionnya lewat, make that wish. Make that wish. Nggak usah bayar 850.000. Oke, terima kasih. Meskipun nggak jawab kan. Nah ini loh disiplinnya. But let me conclude with one or two sentences ya. Jadi gini, saya mutar-mutar banyak itu sebetulnya hanya ingin share with you tentang conviction saya bahwa buktinya kita ini dari kroco-kroco ini mulai dan sedikit pelan-pelan sekarang banyak yang mulai digunakan tentang itu. Intinya semakin banyak orang. Jadi kalian ini bukan terus harus berdakwah itu bukan. Tapi artinya nanti kalau kita pulang, when there's a chance, just share it. With your person, with your friend, with anything. Nanti lama-lama, sebab dengan demikian, kalau orang nanti tahu ini bahwa, oh saya bisa cerita banyak dah dari pemimpin-pemimpin dulu yang sebetulnya sangat apatis tentang Borobudur, sekarang mereka appreciate. Dan jangan lupa alasannya macam-macam karena di sini ini sekarang
semuanya Islam. Yang Buddhisnya ada di tengah. Bahkan masyarakatnya itu kadang-kadang diagitasi seperti itu. Tapi I can tell you a real story. Pada waktu Borobudur digeruduk oleh beberapa masyarakat yang pasang batan anak-anak dari pesantren di sini. Mereka santri-santri di sini. Ini tanahku. Hebat kan? Enggak ada. Jadi nonsense. Yang ngomongkan itu ada kesenjangan, keagamaan, dan segala macam. Jelas akan ada perbedaan. Kita enggak ngancam kok. Makanya kalau saya tidak membicarakan ini sebagai Buddha Dharma, itu bukan untuk menyembunyikan, bukan. Tapi karena terlalu kecil dipandang dari sudut Buddha Dharma, karena ini sebetulnya lebih besar dipandang dari segi kebudayaan untuk negara itu. Jadi malu untuk gini conviction tetap ngalap berkah dimanapun kita berada. Dengan berkah ini kalian akan menjadi lebih sakti. Saya kalau boleh saya ngomong, bukan ini mau klinik, and I mean it. Ini pulang dari retreat yang hati-hati. Betul. Nanti yang diomongkan, kamu akan kaget loh. How powerful it's going to be. Karena apa? Berapa hari ini kalian bersimpuh, kita bersama bersimpuh di sini. Tujuannya hanya ingin jadi orang lebih baik. Tujuannya hanya ingin menumbuhkan kebajikan. Nggak ada yang kepingin sugih, nggak ada kepingin ini, apalagi kepingin menipu orang lain atau membuat plan untuk semua ini. This is powerful. Jadi nanti yang keluar dari dijaga. Sebab ini apa yang kalian ucapkan, kalian akan kaget sendiri. Apa yang kalian pikirkan, nah ini kesempatan untuk mikir ini justru karena kita tidak mikirkan ya. Tujuannya bukan itu, tapi dengan ada begini, kita ini berubahnya dari dalam. Ini loh berkah, how it works. Nah dalam Buddha Dharma diterangkan bagaimana kebajikan ini works. Bagaimana dengan yang saya katakan sambara dwaya, pengumpulan dua hal tadi. Makanya Borobudur ini namanya harus yang tercatat di prasasti, Kamulan Bumi Sambara, ini dan untuk disediakan untuk itu. Dan bayangkan, yang bikin Borobudur, yang menamai Borobudur seperti itu, kira-kira harapannya apa dalam hati-hati beliau? Supaya pada suatu hari ada damai, ada Abu, ada Salim, ada Ari. Kesini yang apresiasi apa yang mereka kerjakan, dan mereka juga merasa lebih mantap jadi manusia, supaya nanti kita kalau nggak lagi bingung, hanya lihat hidup ini untuk apa. Gitu. Sebab nanti kalau kita noleh, di mana ajal kita sudah dekat, jangan sampai kita bilang, aku kira apa tuh tadi. Saya itu tadi ngapain, gitu. Tapi kita tahu, yes, I've lived my life well. Ini loh tujuannya. Terima kasih. Ini dalam banget ya dengan tuntutan rangkaiannya. Semoga kita bisa mendalami di sini. Tadi kalimat tadi menarik ya, bahwa jangan kaget pulang dari sini something amazing gitu ya, something mind blowing will happen. Dan terima kasih. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan buat Om Salih. Ini langsung ke Om Amala. Lanjut Om. Enggak, tapi kalau memang ada satu dua lagi nggak apa-apa, Bu. Oh, gitu. Ya, ini kelihatannya masih, silakan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, Kita boleh. bisa lihat. Oke. Kita extend 14 menit. Iya. Terima kasih. Saya tertarik dengan nama saya Farida Septi dari Cilacap. Izin bertanya, saya tertarik dengan Pak Salim mengatakan pamrih. Apa artinya pamrih dan bagaimana kerjanya pamrih dalam hidup kita? Terima kasih. Wah, ini menarik. Very good. Pamrih. Very good. Silakan. Ya. Sorry, namanya siapa? Farida. Farida, ya.
di Borobudur, di Pipulang Borobudur ini, salah satu ajaran utamanya yang landasan ini diambilkan temanya dari kumpulan sutra yang namanya Karma Vibhanga, pembicaraan mengenai karma. Nah, di sana ini diterangkan, nanti ada bermacam-macam contoh seperti kita sudah ngicip ini, karena waktu saja sih, bahwa akhirnya intinya mengajari natural mind, lalu diajarkan bagaimana toh cara kita ini yang akhirnya misalnya setiap kali kita bertindak selalu akan ada imbasnya, right? Ini the premise itu seperti itu. Nah, ternyata untuk sesuatu itu mempunyai efek yang dikatakan ya, untuk sesuatu mempunyai efek yang penuh, yang full, itu harus ada pamrihnya, ya, terus harus ada yang dilakukannya, harus diselesaikan, dan harus ada completion. 4 hal tadi. Tapi ini dari segi teknis. Yang ingin ditekankan di sini, Warida, betapa pentingnya pamrih tadi. Tapi juga tidak pas seperti pamrih, bahkan dalam ajaran Buddha Dharma diterangkan bahwa karma itu adalah cetana. Cetana di sini ini keinginan atau kecenderungan atau disposisi kita untuk melakukan sesuatu. Nah, pamrih ini yang menggerakkan. Bahkan dikatakan sebetulnya terciptanya karma justru karena ada pamrihnya. Jadi pamrih itu penting, lalu diberi keterangan pamrih ini ada 2 aspek. Aspek yang digunakan dalam bahasa Sanskerta adalah samuddhana. Aspek pertama dari pamrih itu intention. Kamu mau apa? Tujuan pamrih kan tujuannya mau apa? Ya, tujuannya untuk apa? Atau kadang-kadang dibedakan antara tujuan dan hasilnya mau seperti apa? The purpose and the goal. Ya, apa kamu tujuannya ini dan hasilnya nantinya seperti apa gitu. Lah pamrih itu yang mendasari apapun yang kita lakukan sebetulnya tujuannya ini loh. Meskipun misalnya kita memarahi anak, ya, kalau dari segi fisikal kelihatannya kita kan pura-pura marah kan ya, tapi sebetulnya nggak marah, tapi galak gitu ya misalnya. Tapi kita marah, tapi pamrihnya itu untuk kebaikan si anak, untuk mengajari di sini. Jadi pamrih di sini ada yang membelakangi, dan ini pentingnya luar biasa. Makanya yang dipentingkan di sini, setiap kali kalau bisa pamrihnya ini kita set dulu. Sebetulnya nanti kalau saya mulai dengan yang di tengah, nanti yang namanya motivasi yang terakhir, motivasi unggul, itu tentang pamrih ini. Bagaimana melandasi semua perbuatan kita. Apa pamrihnya supaya ini yang paling dahsyat. Pamrih penting sekali. Jadi yang penting di hati ini kalau bisa selalu yang jernih. Hati yang hangat, pikiran yang jernih, sebab kita lalu bisa lihat. Nanti ukurannya sebetulnya dikatakan yang diusulkan di sini. Pamrihnya itu adalah yang bermanfaat buat sesama. Yang tadi saya katakan ya, di Islam juga ditekankan, apalagi di Borobudur, ini pesan utamanya, yaitu motivasi, pamrih tadi. Pamrih yang saya katakan 2, 1 tujuannya, yang kedua ini yang disebut state of mind. State of mind. Jadi kalau ada tujuannya seperti itu, kalau state of mind-nya ini tidak mendukung, juga nggak akan jadi. Tadi yang saya ngomongkan, misalnya ya, makanan enak, tapi kalau state of mind kita ini lagi muring-muring, ini keenakannya kurang kan? Kamu nggak akan bisa improve karena di state of mind.
kita bisa langsung rasakan. Bukan suatu teori, bukan suatu, kita bisa rasakan sekaligus di sini. Dua hal, intention, state of mind. Dua hal ini. Ini yang perlu dijaga. Makanya tadi belajar dengan kolam susu ya, dengan selalu hadir. Ini perlunya di sini. Selalu awas, pilih, waspada, wicaksono, milih pamrihnya untuk yang seperti apa. Nah, kalau pamrihnya isinya itu yang disebut tidak terampil, bukan dikatakan buruk. Jadi pamrih itu bukan tidak menggunakan pamrih baik atau buruk. Yang di sini dikatakan adalah pamrih itu yang terampil atau yang tidak terampil. Kusala atau akusala. Ini artinya yang tidak terampil ini pada yang nanti hasilnya tidak akan membawa kenyamanan buat yang lain dan buat kita sendiri. Yang kusala ini apapun yang hasilnya membawa kenyamanan dan yang sendiri. Dalam karma wibanga ini karena tidak sempat ya tadi. Ini ada yang disebut dasa kusala karma atau dasa akusala karma, 10 kusala karma hanya sebagai guidance. Tidak ada di dalam Buddha Dharma ini aturan yang nanti bisa dilanggar atau tidak ada. Jadi kalau boleh dibilang menggunakan bahasa Jawa lagi ya, ini yang diadakan di sana itu sifatnya sebagai lanjaran untuk supaya kita tubuhnya itu ada batasnya, ada yang bisa diikuti gitu. Lanjaran bahasa Indonesianya apa ya? Tumbuhan atau guide ya, atau the guide. Bukan, ini kayak kalau kita nanam, terutama nanam yang merambat ini loh. Ya. Ini jadi kita melihatnya tambatan atau rambatan ya. Rambatan tujuannya jadi tidak ada yang sebetulnya preskriptif. Harus gini, enggak ada. Tapi yang diterangkan kalau kamu gini nanti gini loh. Kalau kamu gitu ini nanti gini. Nanti gitu gini. Nah, ini pun juga belum tentu. Sebab nanti akhirnya Buddha ini agak urik. Setelah nerangkan ini semua, lalu beliau ngomong disclaimer. Depends on the situasi dan kondisi. Nah, sudah, bubrah. Nggak bisa kan mau apa lagi. Dijanjiin gini. Cuman intinya, ya seperti itu. Pamrih, very important. I'm glad you asked that. Ya. Nanti kita bicarakan lagi di sana. Jadi, jangan takut punya tujuan gini. Nah, dicek tujuannya. Caranya ngecek kalau menurut Borobudur ya, cuma 2 hal kok. Ini membawa manfaat buat yang lain atau tidak. Kalau tidak, paling tidak jangan mencederai atau merugikan yang lain. Sudah, 2 hal ini. Sesudah itu apa yang kamu putuskan doesn't matter. Apapun, mau A, mau B, mau go. Then you safe. Terima kasih untuk pertanyaannya, Sonas. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi permulaan menurut Borobudur ya, mulai dari yang paling bawah, mengapa dipilihkan karma wibanga? Ini karena nenek moyang kita memilih apa? Jadi begini, karma wibanga ini kita sudah telusuri, ada paling tidak 13-14 teks yang sesuai dengan karma wibanga, tapi setiap teks ini ada bedanya sedikit-sedikit. Yang mana yang ini ada, dan ini sangat tipikal Buddhist teks. Ini ada beberapa versi, dan biasanya versinya ini beda sedikit-sedikit. Karena dalam hidup, yang diutamakan ternyata bahwa kita ini berani bertanggung jawab atas hidup kita ini sendiri. Karena kamu berani atau tidak, nyatanya apapun itu kamu yang akan ngalami sendiri. Jadi
semakin kamu bisa dari permulaan tahu bahwa yang nanti toh saya yang akan mengalami doing it. Tadi sudah kita simpulkan, jadi ternyata apapun yang kita alami sekarang adalah sigma jumlah keseluruhan dari apa yang sudah terjadi. Tapi on the flip side of the coin, ini memberi kita kesempatan yang luar biasa untuk window untuk menentukan apa yang akan kita alami yang akan datang. Di sini makanya yang dipentingkan selalu hadir. Saya menggunakan kata hadir, ini kadang-kadang digunakan mindfulness segala macam, tapi karena terlalu banyak kegunaan kata mindfulness, kadang-kadang it loses its meaning. Tapi di sini saya ingin mencoba, kalian bisa merasakan kan yang namanya hadir itu selalu you are there, apapun yang kamu lakukan. Jadi tadi kita membicarakan sedikit tentang samadhi. Jadi samadhi ini yang paling penting justru pada waktu kita jalan, pada waktu kita, dan itu nanti dalam sutra juga diterangkan bahwa contoh yang terbaik tentang yang namanya sati atau smerti pasvana ini justru yang pada waktu kita tidak duduk. Kalau duduk itu lebih gampang, tapi pada waktu kita tadi pilih sepatu atau lagi argumentasi dengan kolega dengan apa ini loh kebutuhan untuk hadir, right? Tekniknya hadir, tapi landasannya pertama kita berani menerima konsekuensi dari apapun yang kita lakukan. Kedua, ini kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu akan mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang. Saya akan membuat sedikit caveat dalam hal ini. Kadang-kadang ya, kita ini merasa bahwa why me? Mengapa kok terjadi untuk saya? Seperti yang diomongkan kemarin misalnya, semalam ya. It's not fair. Why? What did I do? Kalau memang benar itu semua hasil dari yang lalu, apa toh yang saya kerjakan yang lalu sehingga saya mengalami seperti ini sekarang? I do not deserve this. Saya sebetulnya tidak seharusnya mengalami hal seperti ini. Sering kan kita mengalami seperti itu. Protes bahwa mengapa hidup itu kok saya harus mengalami seperti ini. Padahal salah saya apa? Gitu yang ditanya. Ini akan keliru menggunakan karma untuk menerangkan. Misalnya, pada suatu ketika cerita mengenai anak kecil yang mungkin belum sempat membuat kesalahan apapun gitu, lalu sesuatu terjadi. Ya, saya ingat ada karyawan dari panti jompo yang di Australia itu sudah bertahun-tahun tidak bisa memiliki putra atau putri, akhirnya melalui IVF successful. Dan bulan ke-7 atau bulan ke-8, just about to see, sebetulnya dia hanya mengalami sedikit seperti masuk angin atau apa. Akhirnya ke hospital hanya untuk check up segala macam. But it was tragic. Karena misdiagnosis, mistreatment, they lost the baby. Heartbreaking. Mereka dari Filipina mengembara ke Australia, istrinya perawat, suaminya belajar di kitchen, toko. Dia ngomong ke saya, Mr. Lee, why us? What did we do wrong? I said, no, you didn't do wrong. Karena dia tahu saya sedikit banyak belajar Buddha Dharma, dan Buddha Dharma itu mengajarkan mengenai karma. Dia mengharap saya bisa menerangkan ini karma apa gitu. Dia said, no.
It's a wrong use of karma untuk neraka semacam itu. I don't know. You don't know. Tapi it happened. Right? Tak ada salahnya. Nah, apakah kamu akan mencoba attending what has happened, atau kita sekarang pilihannya kan begini, kalau bisa kamu akan rewind ini supaya kembali sesuai dengan apa yang kamu inginkan. That is impossible. Atau kamu lalu expect bagaimana kita, saya malah terus ngomong, ini nggak mungkin ini. Yang kamu inginkan yang ini nggak mungkin. Tapi apakah berarti ini hanya the best option? Option berikutnya apa dia bilang? We don't have any option. We try so many years gini. Oh, we can try. Dan itu ongkosnya banyak juga. Akhirnya kita sponsor untuk the second IVF, a further IVF. Sekarang anaknya montok tinggi sedang otak. Saya sering sedikit menggoda mereka. Why me? I said, Mr. Lee, don't do that. It happened to us. Sometimes, kadang-kadang bukan sesuatu yang bisa kita membuat kita tertawa. Sesuatu we test to do that. Di sini nih pentingnya kita ngerti, bukannya kita tidak mempunyai hati, tapi kebiasaan untuk melihat yang ada. Ini penting dalam hidup ini. Hadir, bisa to see what really is. Yata Buddha Darshana. Yata Buddha yang sebenarnya ada, apa tuh? Nah ini nanti meningkat semacam ini. Dikatakan, makanya diajarkan mengenai karma itu, kedepannya ini bisa kamu yang milih. Artinya, yang sudah lewat di sini, kita tidak akan bisa ngerti why it happened to us. Tapi kedepannya, kita mempunyai small window opportunity, karena badan ini tadi yang diomongkan, pendidikan orang tua, segala macam, make you the way you think. Cara kita berpikir, segala macam itu conditioned dengan begitu banyak hal, sehingga kamu akan menjadi seperti kamu. Tapi please, sekarang di Borobudur ini memberi suatu bukan hanya jalan keluar, tapi sesuatu yang menurut saya a very realistic dan brilliant way of doing it. Yaitu menajamkan pikir melihat yang ada apa. Pikiran itu hanya bisa tajam kalau dibarengin dengan yang namanya punya tadi atau berkah tadi yang kita ngomongkan. Jadi selalu dua yang kita kumpulkan. Kembali lagi berbuat kebajikan itu ternyata menolong dalam so many field of our life. Karena apa? Ternyata yang diomongkan nanti akhirnya diomongkan bahwa right deep down, ultimately the nature of mind adalah perfect compassion. Kebajikan tanpa alamat yang kita kerjakan di sini. Right? Tapi kalau yang nggak bisa pun, dan kita ini paling tidak kita mulai memikirkan masa depan kita. Ya, kita ini juga tidak semua orang loh seperti kita ini, seperti misalnya seperti kalian. Tidak semua orang untuk ingin berbuat sesuatu untuk masa depan kita. Mereka yang ngomongkan, ya sudahlah. Pilihannya dua kadang-kadang ya. Yang pertama, ya sudah wis katok-katoknya kan. Sekarang hidup yang di sini. Apa? Ya misalnya apa? Rock and roll terus lah. Kita jalankan terus. Pokoknya kita sebisa-bisanya. Ya sudah montang-manting segini, kalau merasa kurang kaya, cari kekayaan lagi. Karena merasa kurang tenar, cari ketenaran lagi. Kurang. Tapi kalau sudah tenar, kalau sudah kaya, kebingungan sendiri bagaimana memberitahu dunia. Right? Betul loh, susah loh orang kaya itu. Mereka itu ingin dunia tahu mereka kaya. Ya. Makanya mereka berusaha banyak sekali
upload dengan tas ini atau ini. Mengapa? Karena dalamnya ingin mesti, ya, sini, with this, I'm doing fine. Menurut saya kok menunjukkan ketidakbahagiaan malah. Daripada simbol yang jalan dengan kresek, yang jalan, it's all the same. Prada dalam di daerah ini itu artinya hanya kertas aluminium foil itu. Proto. Tapi you can see jika orang ini, makanya kita ini juga kadang-kadang sangat-sangat, tadi saya ngomong, kadang-kadang kita ini so unfair to ourselves. Kita ini nggak fair. Kita ini drive ourselves too much, mengharapkan too much, selalu merasa kita ini, kurang itu. Padahal kita sudah usaha sebaik mungkin. Kita usaha sebisa mungkin. Kita menghadapi ini. Dan semakin tadi, karma wibangga ini menunjukkan, be careful, hati-hati. Sebab nanti, makanya dikatakan di sini, kamu mau umur panjang, ini loh sebab-sebabnya. Kira-kira dikatakan. Kamu mau berwibawa, nih sebab. Kamu mau mengapa buruk rupa yang dipamerkan di sini? Ini sebabnya seperti ini. Terus dituliskan, mengapa kamu ingin mempunyai semangat? Ini ada semacamnya. Misalnya ambil contoh mengenai buruk rupa, ya. Buruk rupa ini wirupa istilahnya yang di sini. Di ukiran karma wibangga yang terbuka kebetulan, yang di ujung ini. Salah satu sebabnya dikatakan ada 10 sebabnya. Ini hanya sebagai approximation, ya, bukan harus 10 ini seperti ini. Sebab selalu ada disclaimer-nya. Ya, nah, ini dikatakan wirupa ini karena kita justru sering ngerumpi, sering gosip, sering ngomong ke orang yang lain. Silakan ngomong itu. Menarik ya. Tapi kalau kita pikir, ini mungkin sekali. Buruk rupa, ini karena kita bandingkan dengan yang lain, right? Tapi kita ingin lupa. Yang bentuknya seperti salin, model tahun ini, seperti ini cetakannya cuma satu. Nggak ada saingannya sebetulnya. Saya bisa bilang Salim ini yang paling gadang bisa. Socrates selalu merasa dia itu so bad looking. Makanya filosofinya selalu mengatakan nggak perlu physical thing yang ultimate sekali. Karena dia sendiri selalu merasa lihat di kaca, jadi kita punya persoalan semacam ini, right? Nah, lalu makanya semakin kita bisa realistik mengatakan, maka karma wibangga ini grup-grupnya semacam ini. Kembali ke wirupa. Mengapa kok merumpi atau gosip membicarakan yang lain menyebabkan buruk rupa? Tapi ini kan sudah lahir kan ya? Buruk rupa ini artinya sudah lahir. Ini dikatakan untuk kelahiran berikutnya, tapi sebenarnya tidak. Misalnya, kita tidak pernah membicarakan bagaimana rupa orang lain. Misalnya, kira-kira apakah mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa kita ini buruk rupa? Nggak mungkin. Karena kita nggak pernah ngomongkan yang lain. Jadi ternyata sebab merasa buruk rupa karena justru kita membandingkan dengan yang lain. Padahal kita lupa model ini hanya satu. Nggak akan ada saingannya. Seperti tipe anjing pun ada yang kurus, ada yang gemuk, ada sini. Kita semua suruh kurus, nggak ada. Ternyata kita ini payah. Yang kurus berusaha menjadi gemuk, yang gemuk jadi ramping. Yang hitam kepingin jadi hijau, atau yang lurus di keriting diluruskan, dan sebagainya, karena selalu membandingkan dengan yang lain. Jadi
ini karma yang diterangkan di Virupa, neraka semacam itu, konteksnya juga seperti itu. Right? Konteksnya juga seperti itu. So, that is nice. Karena apa? Karena dengan munculnya seperti itu, ini membuat kita gelisah. Membuat kita selalu, makanya disebut klesha, ya, membandingkan dengan yang lain. Gelisah ini yang membuat kita gelisah. Nah, karena kita gelisah, kita ini selalu berusaha mencari kompensasi. Misalnya, kalau kita sering lagi stres, kompensasinya itu buka lemari es. Ingin lihat cemilan ada apa, atau buka toples di meja. Sambil makan, sambil baca gini kan, tahu-tahu cari, lu kok udah habis gitu. Ini bukan kamu enjoy yang kamu makan, ini escapism. You could do that. Untuk menanggulangi, makanya semakin dikatakan ya, jadi apa yang kita alami ini, selama ada klesha, akan ada pergulatan, ada kegundahan semacam ini, ada kegelisahan. Jadi motivasi pertama ini kondisinya, asal kamu masih tetap mau menerima bahwa apapun yang kamu lakukan di sini, kamu masih susceptible, kamu masih prone, kamu masih rawan mengalami pergulatan, mengalami penderitaan, mengalami kegundahan. Nih, kalau kamu motivasinya yang pertama, risikonya itu. Lalu dikatakan, apa ada? Apa yang lain? Lalu, ini masih di Karma Wibangga ini, kurang lebih di panel 120 berapaan, 124, 125 sampai 160, mulai berganti tone-nya. Mendadak, ada. Kalau yang tadi, Alpayu ingin karena mengapa sebab berumur pendek, diterangkan. Intinya kita tidak menghargai kehidupan. Kita menganjurkan yang lain untuk tidak menghargai kehidupan. Kita menikmati ada orang yang mengalami kehidupan. Artinya, kita kalau pergi ke restoran, lihat begini, terus lihat ikan, yang itu. Untuk kita pikir, hanya untuk makan nih. Kita lihat, gitu tuh, yang itu. Untuk ikan yang dituju juga nggak ngerti itu. Lagi renang, enak-enak, tahu-tahu zoom. Mangut lele. So, tapi kalau makan mangutnya Mbak Dani oke kok. But that's, you know, ini makanya dikatakan kalau kamu nggak hargai kehidupan, maka kamu akan juga selalu merasa kekhawatiran kamu nggak sehat, kamu sakit-sakitan, kemudian dan sebagainya. Misalnya, kamu dikatakan di sana mengambil milik orang lain yang bukan hakmu, atau tidak menghargai kepemilikan yang lain. Intinya seperti itu, right? Yang disebut jangan mencuri itu. Sebetulnya bukan jangan mencuri, tapi seperti itu. Makanya tadi kita mesti ngomongkan motivasi dasar, right? Dan gitu. Lalu kalau kita tidak menghargai yang lain, kita selalu mengambil yang bukan hakmu. Just what happened? Kita selalu merasa kekurangan. Kita selalu merasa I need that, meskipun bukan hak saya butuh itu, dan ini bisa saya ambil. Maka betapa kayanya pun kamu akan merasa kurang. Justru karena kamu terlalu biasa mengambil milik orang lain, tidak menghargai yang lain. Jadi, misalnya, dipikir yang korupsi bisa puas. No. Karena dengan ada begitu, dalam pikirannya selalu merasa kurang. Ini tertulis di Karma Wibangga ini. Kalau kamu ngajarkan misalnya merasa selalu miskin,
sebab-sebabnya salah satunya korupsi. Atau cara kasarnya itu. Waktu itu ya belum ada istilah korupsi dalam bahasa setempat, tapi intinya seperti itu. Di mana kamu tidak menghargai pemilu. Lawannya itu jika nanti kamu dekat ke teman, ke siapapun, orang dekatmu selalu merasa kamu seakan-akan kamu mengatakan it's okay, I'm with you, saya akan jaga, saya hargai kepemilikan. Ini loh bedanya antara ini. Jadi tapi ini seperti saya katakan masih tetap rawan mengalami kegundahan tadi, masih tetap rawan mengalami ketakutan. Jadi motivasi berikutnya yang namanya motivasi menengah ini dikatakan tujuannya slide ini ya. Tujuannya itu adalah itu kacamata saya di mana itu? Saya ini barusan operasi katarak, makanya memberanikan diri nggak pakai kacamata dan menikmati. Tapi rupa-rupanya kalau baca kecil-kecil masih harus pakai ini. Tapi dunia itu luar biasa cerahnya tanpa katarak. Jadi berikutnya motivasi menengah adalah apakah bisa kita membebaskan dari klesa tadi atau menanggulangi. Kalau memberhentikan nggak mungkin. Tapi bagaimana bisa nggak sih bisa kita menanggungi klesa itu sehingga kita tidak lagi mengalami kebebasan. Nah ini lain. Motivasinya seperti ini mulai lain. Yang tadi andalannya apa? Yang pertama tadi, andalannya menjadi lebih kaya, lebih berkuasa, lebih begitu. Anggapannya dengan adanya itu kita akan menjadi lebih bahagia karena kita merasa penuh. Jadi kalau kita menjadi lebih kaya, ya, lebih sukses, lebih berkuasa, mereka juga masih punya kegelisahan, kegundahan. Mereka butuh orang lain tahu kan. Makanya yang dikerjakan apa? Mereka ganti mobil, ganti rumah, ganti istri. Hanya to show off. Memakai sesuatu yang yang luar biasa. Saya baru tahu arloji yang dipakai oleh Bill Gates itu harganya lebih dari 1 miliar. Tapi saya juga baru tahu bahwa sebetulnya arloji Bill Gates yang 1 miliar lebih dibanding arloji saya Seiko itu punya dia tidak lebih cepat loh. Jadi I feel good. Kita tetap telling time, so it's okay. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang diandalkan tadinya di sana tadi apa? Yang dalam bahasa Jawa lagi dikatakan smart derajat pangkat yang tadi itu yang kita andalkan. Sekarang ada yang diandalkan lain. Yang diandalkan apa? Jadi ini yang saya tulis di sana. Di sini adalah mengandalkan diri sendiri, kehadiran dalam setiap saat. Jadi ini kalau motivasi yang menengah untuk pembebasan dari kegelisahan itu, bagaimana caranya? Kamu harus hadir dalam setiap saat, merangkul ke kehidupan itu sendiri. Artinya kamu tahu bahwa keberadaan kehidupan itu seperti itu, kamu terima. Terima dalam arti kata you embrace it, you embrace life as is, as it is, gitu ya. Terus juga mengudar keterikatan, di sini menyelaraskan ini maksud. Di sini dikatakan ada teknik di mana kita ini mengapa tadi dengan motivasi yang mula, ini akhirnya juga akan ada kegelisahan, ada pergulatan, itu karena
cara pandang kita, cara berpikir kita, cara berucap kita, cara kita bertindak, cara kita bermasyarakat, cara kita ini tidak selaras. Jadi yang diutamakan di sini ini diselaraskan. Ini ada 8. Lalu ini diberi nama, fancy name. Ada 8 jalan para Arya. Ya, Arya Astamarga namanya. Tapi sebenarnya artinya simple Pak Sunat. Yaitu menyelaraskan cara pandang, desti, cara pikir, cara ngomong, cara kita bertindak, cara kita jiwa, cara kita bermasyarakat, cara kita bermasyarakat. Ini kalau kita selaras, jadi kita sekarang bisa mulai merasakan bahwa di tengah ini ternyata kita bisa menanggulangi klesa tadi kalau kita sekarang motivasinya we change. Lalu yang diandalkan apa? Dalam Buddha Dharma yang ditekankan di sini adalah mengandalkan diri sendiri sebetulnya. Kalau dulu yang mengandalkan uang, derajat, kedudukan, yang di sini itu sebetulnya mengandalkan justru diri sendiri. Lalu dikatakan ada 3 aspek. Nah, ini very Buddhist ini. Tradisi ini ada 3 ini, ada 4 ini, ada 2 ini. Jadi selalu akan ada taksonomi semacam itu. Makanya ini yang disebut sarana yang kita andalkan ada 3. Makanya disebut trisarana. Pertama, mengandalkan potensi yang ada dalam diri kita untuk nanti bahwa kita akan bisa totally awake. That we can do that. Bahwa pada suatu ketika kita bisa melihat yang ada apa tanpa dikelabui, tanpa diseliputi oleh konsep, oleh pengertian dan segala macam. Yang kedua, yang kita andalkan adalah ini, adanya kemampuan dalam diri kita yang dasarnya kita tahu caranya, meskipun tadi sebentar ya, kita ngomong sekarang kamu tahu caranya to look at you, bahwa itu bukan sini loh, ini urusan sini ternyata yang sini itu hanya cerita saya, konsep. Nah, yang ini sebetulnya lebih gampang. Enggak juga karena itu bla 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 kita tahu. Tapi kita tahu mulai ada sesuatu di dalam hati yang bisa kamu andalkan, yaitu kebisaanmu untuk melihat ini dan menanggulangi. Yang pertama tadi, percaya yang kamu andalkan lagi bukan uang, bukan kekuasaan, bukan kedudukan, tapi yang kamu andalkan adalah potensi kita semua untuk mencapai suatu kondisi, bukan untuk bahagia loh, di mana kita akan bisa melihat yang sebenarnya ada. Jadi, ini yang pertama. Yang kedua adalah yang sudah kita miliki, pengetahuan kita, pengalaman dalam hidup kita. Lama-lama kita kan jadi pinter, ya, mengenal diri sendiri. Dulunya mengenal diri sendiri ini susahnya luar biasa. Do you know why? Kira-kira kenapa? Kok mengenal diri sendiri itu tidak mudah? Ini loh, yang bikin cerita terus. Saya nggak begitu. Saya begini, saya harusnya seperti ini. Ini yang cerita terus. Dan kita percaya bahwa kita ini seperti itu. Makanya kita terombang-ambing terus karena cerita kita sendiri. Kita yang bikin, bukan orang lain. Ya, ada orang lainnya. Dan jadi kalau kamu sudah tenang, kamu ingat yang mulai gitu, boom, mulai lagi kamu jengkel lagi. Tapi sebenarnya di sini nih, kamu bikin cerita semua, right? Tapi kalau kita tahu bahwa sebenarnya, no, sekarang saya tahu, it's not about that. Ini tentang cerita. Jadi kita mulai mengandalkan kemampuan kita yang ada di dalam sini. Dan yang ketiga, yang kita andalkan, yang tadinya, seperti yang saya katakan, smart derajat pangkat tadi ya, in round figure, yaitu kekayaan, derajat, kedudukan, pangkat, ini kekuasaan, yang kita andalkan malah ini, teman-teman sekomunitas. Saya tadi menarik,
kita kok bisa, grup ini kok bisa datang bersama-sama di sini. Kemarin saya juga cerita, dengar bahwa kalian dengan satu dalam, yuk datang ke sini, ya sama-sama. Dan ASI, tadi Eva juga cerita, di ini ada beberapa komunitas yang ada. What does komunitas do to you? A lot. Karena ini kamu sekarang mengandalkan komunitas begini. 3 ini. Dalam Buddhis tradisi, 3 andalanmu ini lalu dibikin representasi. Lalu diberi nama. Potensimu untuk mencapai pembukaan, kebisaanmu untuk bisa lihat yang ada, ini direpresentasikan oleh Buddha. Buddha ini dari kata Bodhi, yang terbuka, Buddha ini yang terbuka. Right? Dari kata Buddha. Kadang-kadang bahasa Indonesia mesti menggunakan pencerahan yang tercerahkan. I feel tercerahkan to enlighten, right? Untuk saya itu masih kurang tepat karena kata dasarnya ini Bodhi. Body ini to awake, to be awake. Sadar, tergugah. Pencerahan ini terjemahan dari bahasa Inggris, enlightenment. Enlightenment ini sangat terpengaruh oleh Rhys Davis dan all those great people yang menerjemahkan. Dasarnya pada saat itu di dunia barat, di abad ke-19, ada yang disebut Enlightenment Movement, di mana orang mulai merasa bisa berpikir sendiri tanpa harus menggantungkan ke gereja dan sebagainya. Yang tadi katakan Descartes, Immanuel Kant, and all that. Mereka mulai bisa lihat, makanya pada waktu mereka melihat Buddha seperti itu lalu berkata, oh, he is enlightened. Terkuat. Tapi dalam hal ini, dalam Buddha Dharma, kata dasarnya itu Bodhi. Makanya mungkin lebih cocok pembukaan daripada pencerahan. Anyway, let's go that. Jadi andalan pertama, potensi kita untuk mencapai kebisaan untuk tahu yang sempurna ini yang disebut Buddha. Kedua adalah yang ada sudah di sini yang siap pakai, yang untuk bisa kita andalkan. Kita membicarakan tadi sebentar tadi pagi, ini yang disebut Dharma. Dan teman-teman sekelilingmu, komunitas yang kita andalkan, ya kan kamu mengandalkan ini yang disebut Sangha. Jadi sebetulnya Buddha, Dharma, Sangha, itu ini yang kamu andalkan untuk menanggulangi klesa tadi. Yang kedua, jadi ini makanya itu sesuatu yang mungkin lebih sebetulnya lebih praktikal, karena sekarang ini betul-betul kalau malah hidup hanya dengan motivasi yang pertama, ini kelihatannya memang lebih mudah, cari harta, cari kekuasaan, kelihatannya lebih mudah, tapi sebetulnya tidak begitu efektif. Karena yang pertama tadi itu nggak ada batasnya, nggak ada terusannya, selalu akan ada yang lebih, ada pangkat pun selalu ada yang lebih tinggi pangkatnya. Semat derajat pun ada yang lebih tinggi derajatnya, apalagi yang namanya pangkat dan sebagainya. Tapi yang kedua ini, because it count on yourself, jadi yang kedua ini akan lebih bisa. Nah, ini ada satu teknik nih dalam tradisi Buddha Dharma ya, dan juga misalnya di Borobudur juga disebutkan. Ada yang disebut parinamana. Artinya gini, kita ini semua, saya dan kalian, kelihatannya kita semua merasa bersyukur, ya, right?
Dan sangat bergembira kita dapat kesempatan membicarakan hal seperti ini. Tadi kita membicarakan tentang pengumpulan berkah. Kita ini mengumpulkan berkah yang banyak, luar biasa. Makanya saya tadi itu titip pesan, nanti kalau kalian pulang yang hati-hati. Pikiran ini jangan mengutuk, jangan pisau mandi yang diomongkan ini. Apa pemikiranmu dan apa yang kamu ucapkan. Jangan kaget kalau omonganmu itu nanti membiayai. Jadi kita ini good. Tapi banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang tidak akan mempunyai kesempatan semacam ini. Right? Nah, kita sekarang belajar mempraktekkan kebajikan. Bagaimana nih? Saya usul. Kita jangan pelit malam ini. Seandainya kita bisa nih, apapun berkah yang kita dapatkan di sini, mari kita berikan kepada orang-orang yang kita tahu lebih butuh. Ada kan? Real people. Think of them. Kita nanti duduk di sini, nggak ada apa-apa, menenangkan pikiran. I promise, saya nggak akan menjalankan kolam susu lagi. We will just be quiet, tenang, kemudian dalam hati, dari pancaran hati ini, kamu pikirkan orang yang lebih membutuhkan cara berpikir seperti ini, jalan keluar seperti ini. Jangan pelit, berikan semuanya. Jangan kamu bilang, ya 90% aja Om. No, kalau bisa 100% untuk orang itu. Sebab kebajikan seperti ini, inilah yang membuat berkah lagi. Jadi ada hitung-hitungannya sebetulnya. Tapi ini bisik-bisik saja itu hitungannya. Tapi sebenarnya betapa luar biasanya seandainya kita bisa memberikan ini ke orang tua kita, ke teman kita, ke saudara kita yang lebih membutuhkan. Orang yang menunggu di rumah, mendadak yang merasa sakit saat itu merasa kurang sakitnya. Yang merasa ketakutan saat itu ketakutannya akan merasa kurang. Mereka tidak tahu dari mana datangnya, tapi kiriman ini justru dari kalian yang ada di sini. Ini seandainya bisa, that is the way we think, right? Bisa atau tidak, I don't know. Tapi ini tradisi seperti ini kita salah. Apa boleh kita melakukan seperti itu? Yes? Okay, that's good. Try to think of real people. Jadi, apa bermakna? Kita akan duduk paling 2-3 menit, apa 5 menit, dan kita bayangkan from your heart, apa the goodness, mancarkan whatever, sebagai sinar atau apapun, berikanlah berkah yang kamu kumpulkan, yang kita kumpulkan ke mereka-mereka yang membutuhkan. Entah presiden kita, entah menteri agama, entah whatever, tapi lebih baik sebetulnya your personal person that you know, yang kamu butuhkan. Jangan bilang semoga seluruh makhluk, itu lalu jadi abstrak. But this time, make it real. Okay? Jangan pelit ya. Berikan semua. Kita berani. Okay. Let's go. Kita tegakkan badan. Kita tahu napas biasa saja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh badan. Rasakan kebajikan yang ada dalam seluruh tubuh kita ini, dan berkah-berkah yang kita kumpulkan dalam 2-3 hari ini bersama-sama hanya ingin menjadi orang yang lebih baik, yang lebih bisa memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Tanpa kepelitan sedikit pun, kita akan memberikan semuanya kepada orang yang kita tahu akan lebih membutuhkan.
ajarkanlah dari hatimu, Ongka. Agar saya terbebas dari emosi-emosi negatif dan ketidakbajikan dan berguna bagi semua makhluk. Seperti teratai tumbuh tak ternoda oleh air keruh dan lumpur. Dan seperti matahari dan bulan yang terus bersinar di angkasa. Agar semua makhluk yang menderita seketika tersembuhkan dari sakitnya dan semua jenis penyakit dari semua makhluk tanpa terkecuali tidak akan muncul lagi. Melalui kumpulan daya-daya positif, semua makhluk tanpa terkecuali meninggalkan segala bentuk ketidakbajikan dan terus-menerus berupaya dalam kebajikan. Melalui aktivitas dan pengalaman yang kami lakukan setiap hari, semua makhluk bertumbuh dan berkembang, serta bermanfaat dan menjadi terang bagi diri sendiri dan semua makhluk. Semua makhluk dapat menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, dan para pemimpin dapat memimpin dengan kebajikan. Dan penduduk di seluruh dunia sejahtera, dan agar kita senantiasa selaras dengan semesta. Agar semua makhluk di seluruh penjuru senantiasa hidup damai, sehat, dan bahagia. Bertemu ajaran yang sesuai dengan kapasitas mental masing-masing, sehingga semua harapan mereka terpenuhi. Dan agar benih kebajikan berharga yang belum tumbuh, akan tumbuh berkembang tanpa surut, serta benih kebajikan yang telah tumbuh, akan meningkat terus-menerus. Om Abhidharma-astu, Mugi Rahayu Sagumiwandi. Om Abhidharma-astu, Mugi Rahayu Sagumiwandi. Om Abhidharma-astu, Mugi Rahayu Sagumiwandi. Thank you, so beautiful. Thank you so much. Mari kita beristirahat dengan hati yang bergembira. We'll see you tomorrow, right? Okay, good. Good night.